Hello guys, welcome to my channel Kimtan EHD. Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kimtan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat, dilimpahkan rezeki dan selalu sukses seterusnya. Amin. Di video kali ini gue Kimtan kembali bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi alias menemui cowok-cowok. Dan kali ini gue punya pengalaman yang menarik banget yang mesti kalian dengerin dan simakin dari awal sampai akhir, karena kali ini gue berjumpa dengan salah seorang cowok penjual bakso. Kenapa ya lo tuh selalu kayak mencari target tuh kayak kang bakso, kang kue pukis, kang es jeruk gitu? Ya gimana dong? Karena menjumpai cowok itu menurut gue nih ya, jujur lebih kena, lebih dapat nemuin cowok kayak gitu ketimbang cowok pelangi, apalagi zaman sekarang gitu. Cowok pelangi itu rata-rata ada aja minusnya meskipun dia ganteng, tapi kalau udah fix dia cowok strike, udah pastilah dia cowok banget. Dan kali ini gue menjumpai dia ketika di sebuah kota, di kota Kerawang. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Salah satu permasalahan yang sering semua orang alamin, termasuk gue juga ataupun kalian semua, adalah ketika pertama kali berkenalan dan juga mencoba untuk membuka perbincangan sama orang baru, yaitu perasaan nervous, malu, dan takut. Itu semua manusiawi kok. Gue juga sama. Gue sampai detik ini pun masih suka ngalamin hal seperti itu. Deg-degan, takut ditolak, takut misalnya tiba-tiba dia malah kayak mencemooh gue, takutnya ntar dia malah kayak ilfil dan lain sebagainya. Semua itu masih gue alamin guys. Kadang juga bikin gue overthinking gitu. Semua apapun yang berkaitan dengan berkenalan dengan orang baru, apalagi orang itu adalah targetnya kita, which is di sini kita punya sebuah tujuan lain untuk mendapatkan dia, apalagi goalsnya kita ini adalah ngajakin dia untuk fun gitu. Pasti banyak banget tuh pikiran-pikiran yang kayaknya dia enggak deh, kayaknya dia bakalan nolak deh, aduh gimana ya, takut loh, bla bla bla. Semua itu pasti dialami semua manusia guys, entah cowok entah cewek gitu, apalagi cowok pelangi yang ingin mendapatkan cowok strike. Terus kayak gimana Kim solusinya? Cuman satu solusinya sih, lu harus mengendalikan perasaan-perasaan negatif itu, karena biasanya perasaan seperti itu timbul hanya di pikiran lo doang gitu. Kita belum tahu kok apa yang bakal terjadi. Jadi kita nggak mesti kayak misalnya tuh mendengarkan pikiran-pikiran kita yang berkecamuk di otak kita gitu loh guys. Kita jangan terlalu kayak mentang-mentang di otak kita mikir, aduh kayaknya dia bakalan gagal deh, aduh kayaknya dia bakalan nggak mau deh, kayaknya sulit deh, kayaknya ya udah bakal sulit gitu, nggak akan dapet. Kalau misalnya dari awal udah punya mindset negatif kayak gitu, ya monggo, jangan punya harapan kalian bisa mendapatkan yang namanya cowok strike. Apalagi di zaman sekarang ini kita dituntut untuk berani mengambil resiko, berani untuk membuka diri. Kita bukan cewek cantik ya, please. Cowok strike itu karena yang dilihat adalah seorang cewek, figur cewek cantik, figur cewek yang benar-benar mempesona gitu. Kita ini cowok pelangi, apalagi cowok pelangi yang looknya, yang bentukannya tuh yang manly gitu, berkumis kayak gue gini. Jadi salah satu cara yang harus kita taklukkan terlebih dahulu adalah pikiran kita sendiri guys. Kita jangan overthinking dulu deh gitu. Gak usah kayak misalnya tuh, aduh kayaknya gue gak bisa deh, gak akan bakal bisa. Aduh kayaknya gue gak akan berhasil deh, gak akan berhasil gitu. Karena apapun kalau udah didasari dengan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, overthinking, pada akhirnya semuanya bakal buyar, bakal gatot, gue jamin. So, pertama kali yang mesti kalian taklukkan terlebih dahulu adalah pikiran kalian sendiri. Buang jauh-jauh yang namanya pikiran negatif dan mulai untuk menanamkan pada diri kalian sendiri. Gue bisa, gue berani, gue manusia, dia manusia, gue makan nasi, dia makan nasi, gue minum air, dia minum air. Terus apa lagi gitu yang mesti kita takutin? Kalau kita udah punya mindset kayak gitu, kita kayak
nemuin siapapun, orang baru sekalipun juga bakal enjoy aja gitu. Tapi yang kadang memang manusia itu memang tempatnya berjuta pikiran tuh berkecamuk di otak ya. Walaupun kita udah punya prinsip yang kayak gitu, jujur li gue pun juga sometimes masih mengalami kok perasaan-perasaan negatif kayak gitu guys. Karena manusiawi banget ya. Apalagi yang gue hadapin ini misalnya tipikal cowok yang wow gitu kan, yang kayaknya tuh dia bakal penuh effort kalau gue untuk mendapatkan dia gitu kan. Cuma di sini gue selalu mengendalikan diri bahwa oke, gue harus bisa minimal kenalan, nanya namanya gitu kan, paling enggak gue bisa mengakrabkan diri dari sana gitu. Karena kalau kita nggak membuka diri terlebih dahulu, mau sampai kapan, mau sampai lebaran pun nggak bakal lu dapetin gitu loh guys. Seperti halnya di video kali ini nih, gue menjumpai salah seorang kang pedagang bakso ketika gue lagi main di kota Karawang tahun 2018, lagi nongkrong bareng pacar gue, temen gue, pas bulan puasa juga. Waktu itu sih jujur gue nggak pernah punya kepikiran dan nggak pernah yang namanya punya planning kalau gue bakal menjumpai dia, karena niat kita dari awal itu adalah ngabuburit ya, sambil main gitu kan. Jadi kita tuh kayak ya udah enjoy aja gitu, menikmati momen. Toh aplikasi pelangi juga gue online kan dari pertama kali gue berangkat sampai gue tiba di kota Karawang. Cuman waktu itu sih jujur gue bukan berarti nggak mencari cowok pelangi ya. Cowok pelangi itu kayak gimana ya, gue masih agak, jujur gue lebih suka menjumpai orang yang ketemu langsung blok gitu di depan mata gue meskipun dia cowok strike. Gue lebih seneng kayak dikasih sebuah tantangan kayak gitu ketimbang gue harus hai stay di mana, ketemuan yuk aku di sini bla bla bla, kamu teh apa be. Aduh, itu sih udah mungkin 9 tahun yang lalu, udah 8 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu. Kayaknya udah bukan lagi zamannya gue kenalan-kenalan kayak gitu tuh, udah bosen gitu loh guys. Gue tuh perlu yang selevel, 2 level, 3 level lebih menantang gitu loh. Makanya gue lebih suka mendapatkan cowok strike itu karena ada effort yang mesti gue keluarkan untuk mendapatkannya gitu loh guys. Waktu itu ketika gue berangkat ya kita seru-seruannya di dalam mobil gitu kan. Kita hanya emang menikmati enjoy perjalanan gitu, sambil ngabuburit, sambil pas nyampe Karawang itu kita langsung makan di sebuah restoran favorit kita di sebuah mall gitu kan. Ya pokoknya enjoy aja gitu, nggak ada perasaan-perasaan kayak misalnya gue bakal nemuin si A, si B, si C, tidak ada sama sekali. Meskipun gue banyak banget teman di Karawang, karena ya gue nggak mau dong melibatkan kayak misalnya ya main sama teman gitu kan. Bukan berarti ketika main sama teman gue mesti memisahkan diri dulu untuk ketemuan sama orang, kecuali kalau cowok gue alias pacar gue ini meminta gue untuk ngelakuinnya. Di situ mungkin gue bakal mencari gitu loh guys. Dan ketika habis menjelang berbuka puasa, kita buka puasa, kita pokoknya seru-seruan, jalan-jalan di mall sebentar, tiba-tiba nih dengan angotnya pacar gue bilang tuh, ayo dong nyari fun gitu. Aduh, udah tahu kita ke Karawang ini PP alias pulang pergi. Terus juga kita tuh nggak yang kayak misalnya nginep di hotel gitu. Gue kan bingung dong, gimana nih, kita kan nggak nginep gitu. Udah gampang kalau misalnya ada mantan kita nginep di hotel, dia bilang gitu kan. Aduh gimana ya, gue bilang gitu. Gue tuh bingung guys, karena gue jujur kalau misalnya ada nih, gue bukannya ngentengin sesuatu ya, banyak kalau stok mah gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngajakin pure dia, gue invite, gue nggak ada tempat karena gue nggak lagi staycation gitu. Jadi mesti gimana dong gue di sini gitu. Ya udahlah, let it flow aja ya, gue bilang gitu. Ya udah iya kata dia. Karena habis jalan-jalan dari mall itu kita bored alias bosen, kita putusin untuk pindah ke tempat lain, yaitu ke sebuah lapangan yang hits di kota Karawang. Dan lapangan ini cukup rame waktu itu, apalagi mungkin didukung karena bulan puasa kali ya. Banyak orang yang berjualan gitu kan, makanan, kuliner segala macam. Pokoknya seru banget, ditambah suasana-suasana meriah kayak orang yang lagi sholat tarawih gitu kan. Nyampe di sana tuh, kita taruh mobil, jalan-jalan sambil nunggu di sebuah tempat duduk kayak tembok gitu. Pokoknya meriah banget sih, sambil gitu kayak buka-buka aplikasi gitu loh guys. Karena gue emang udah dapet titah dari sang pacar untuk mencari salah satu cowok yang bisa diajak pan waktu itu. Oke lah, gue akan cari gitu kan. Waktu itu gue, pacar gue, dan temen gue ini emang duduk menghadap ke jalan raya. Di depan itu berjejer, jajaran
makanan-makanan, ada roti bakar, martabak, ada es campur, ada kang bakso gitu. Nah, tepat banget agak serong kiri beberapa meter dari tempat gue duduk ini adalah penjual bakso yang bakal gue share kali ini. Jujur sih dari sekian banyak cowok yang gue lihat ya, gue kenapa mata gue tertarik sama kang bakso ini gitu. Dari perawakannya tinggi, pakai topi, badannya tuh kayak berisi gitu, udah pasti dia gempal, tidak kurus kan, dan dia pakai baju warna hitam, kaos ketat gitu. Gue sih nggak ngira dia seorang yang suka nge-gym ya, karena memang tipe-tipe tubuh yang bulky aja gitu. Terus kenapa gue malah milihnya dia? Karena dari segi face gue perhatiin gitu kan, beberapa kali gue perhatiin terus dari kejauhan tuh kayaknya dia kok ganteng gitu ya. Dari sekian yang ada gitu kan, memang sih bukan berarti semuanya pada gak ganteng ya, tapi emang dia yang paling mencolok mata gue gitu kan. Kayaknya gue mesti deketin dia deh gitu. Jujur sih waktu itu tuh kayak membuyarkan niat gue untuk mendapatkan cowok pelangi guys, karena di depan gue ada target nih. Terus gue bilang sama pacar gue, what do you think about that boy gitu kan. Yang mana sih? Tuh yang penjual bakso. Wih, cus kata dia kan. Langsung kalau misalnya dia udah bilang cus kayak gitu, berarti kita berdua udah sepakat kalau dia emang tipikal yang kita banget deh gitu. Ya udah tuh, karena gue juga semangat. Nah, seperti yang udah gue bilang dari awal ya, perasaan negatif itu muncul loh guys. Gue pun sama gitu. Gue juga sama kok, masih kayak ragu, deg-degan, takut, apalagi gue tuh harus gimana caranya untuk berkenalan sama dia, dan gue tuh harus membuka diri sampai pada akhirnya dia tahu kalau gue cowok pelangi gitu. Itu kan bukan perkara yang mudah. Gak mungkin dong tiba-tiba gue langsung nyamperin dia, hai bang bakso, aku cowok pelangi loh gitu. Gak mungkin juga kayak gitu. Lu mau lu pengen di sliding gitu kan. Makanya kita tuh perlu namanya mengendalikan dulu yang namanya perasaan, pikiran negatif. Pokoknya kita kendalikan dulu, cooling down dulu, tanamkan di hati kita, lawan yang namanya rasa kecemasan itu, rasa worry itu dengan pikiran-pikiran yang positif. Misalnya, oke, gue bisa, gue berani, gue manusia, dia juga manusia, gue harus bener-bener to the point, dan bener-bener pokoknya tunjukin aja aura positif lo dan juga karisma lo gitu. Akhirnya gue pun dengan langkah yang begitu kayak ragu dan gak ragu ya, gue pun juga sama, tapi hati gue dan juga otak gue meyakinkan kalau gue harus bisa minimal kenalan sama dia gitu. Oke deh, gue jalan ya, udah hati-hati, semangat, good luck, dia bilang gitu. Gue jalan ke depan, karena emang waktu itu emang kondisinya dia lagi sepi banget, gak ada yang beli guys, makanya gue berani gitu. Terus nyamperin lah gue, udah tepat banget di sampingnya dia tuh. Baksonya dong, gue bilang gitu. Langsung tuh dia noleh, oh iya boleh kata dia, ditusuk bisa nggak, gue bilang gitu. Oh bisa kata dia, pengen dong, pengen yang gede-gedenya, gue bilang gitu kan. Oh boleh kata dia kan. Langsung tuh dengan gercepnya, sepintas sih gue menangkap auranya, aura-aura yang ramah gitu, bukan aura yang katakanlah yang judes, yang jutek itu enggak. Gue nggak nangkep dia orang yang bener-bener kayak semaunya aja gitu, tapi dia orang yang ramah, yang kayaknya dari awal pun juga dia udah nunjukin kalau dia tuh merasa senyum gitu loh guys. Terus karena dia lagi nyiapin bakso yang gue beli, gue pun ya basa-basi. Di sanalah yang namanya keberanian kita harus dituntut untuk lebih lagi guys. Langsung gue bilang ke dia, gimana bulan puasa kayak gini rame nggak nih biasanya gitu kan. Gue basa-basi tentang jualannya dulu gitu loh guys, karena gue gak mungkin langsung ke hal-hal pribadi dong. Alhamdulillah kata dia, kalau misalnya bulan puasa kayak gini nih rame banget katanya, omset bisa berkali lipat deh kata dia, apalagi menjelang buka puasa. Dia bilang kayak gitu kan. Wah alhamdulillah ya, gue bilang gitu, berkah. Iya alhamdulillah kata dia. Terus lah kayak gitu udah dibikinin tuh bakso ini kata dia kan. Berapa 12.000 kata dia kan. Langsung tuh gue kasih 15.000, udah ambil aja kembaliannya gitu. Oh makasih ya gitu, boleh duduk bentar di sini nggak? Oh boleh kata dia kan. Akhirnya gue pun duduk di bangku-bangku yang biasanya kan ada bangku yang buat makan gitu di tempat bakso kayak gitu kan. Ambil makan baksonya, terus juga dia pun kembali duduk main handphone. Terus ya gue basa-basi lagi dong. Langsung aja gue bilang ke dia, enak loh baksonya. Gue bilang gitu, suka, gue bilang gitu kan. Makasih nih kata dia. Emang udah lama jualan bakso?
udahlah kata dia, asli Karawang juga, gue bilang gitu. Enggak sih, asli Solo. Oh pantesan. Jadi di sini tuh kayak merantau gitu ya. Iya sih merantau gitu. Oh gitu, udah punya istri, gue bilang langsung aja tuh udah poin tuh ya, gue bilang kayak gitu. Belum kata dia, masih bujangan dong. Ya gitu deh kata dia kan, pokoknya asik lah. Ternyata pantesan dia ramah, mungkin karena emang dia seorang pendatang dan juga dia memang basicnya tuh orang Solo gitu kan. Biasanya kalau orang Solo tuh katanya kan ramah-ramah gitu orangnya ya. Yang ngobrol lagi gitu. Terus di sini di mana tinggalnya? Aku di Perum, kata dia, di belakang ini ada Perum kok, kata dia, deket kok. Oh nggak jauh dari sini ya. Itulah, sama siapa? Sama temen kata dia. Oh jadi sama temennya nih berapa orang? Bertiga, sama-sama jual bakso juga. Sama teman dia kan beda wilayah gitu. Jadi sekarang gue tahu nih basicnya dia seorang bujangan, terus orang Solo yang lagi merantau di Kerawang gitu. Gue makan bakso gitu kan. Ya intinya sih gue udah selangkah lebih bagus lah mendapatkan dia kan, minimal berkenalan dengan kayak gitu dulu kan. Kita nggak mesti kayak to the point jok gitu kan, nggak mesti, santai aja gitu kayak di pantai gitu. Apalagi waktu itu masih jam 8-an kurang gitu kan, langsung setelah kayak gitu gue ajak dia ngobrol lagi gitu. By the way, kalau misalnya belum punya istri, kalau cewek udah punya dong, gue bilang gitu. Kata dia. Gue bilang gitu kan. Kalau masalah cewek mah, gue mah gak mentingin, kata dia. Kenapa sih? Ya, apalagi kan jarak jauh kayak gini ya, kenapa nggak nyari orang Kerawang aja? Ya, kalau nyari orang sini sih bisa-bisa aja, tapi emang belum niat aja lah, kata dia, pengen usaha dulu, dia bilang gitu. Iya sih, gampang ya kalau cowok mah nyari cewek. Nah, juga tahu kata dia kan, mau cari cewek yang semalam doang banyak, apalagi yang cuman sejam 2 jam, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia ngakak. Lo kok tahu sih yang kayak gitu, pasti pengalaman ya? Enggak dong, enggak, ya mah cuman denger gosip doang kok. Pasti banyak ya ceweknya, mintalah satu, dia bilang gitu kan. Widih, kata siapa? Aduh, di sini gue udah kayak di luar jalur nih, kayaknya dia nangkepnya gue cowok strike gitu kan, mesti gue belokin nih. Pada akhirnya gue langsung belokin dong. Enggak, aku nggak punya cewek, gue bilang gitu kan. Loh, kenapa? Ganteng kayak gini pasti banyak loh ceweknya. Gantengan ala, gue bilang gitu kan. Waduh, kata dia, kok malah muji-muji saya gitu kan. Gimana gitu ya kalau cowok muji cowok itu, kata dia kan. Emang salah kalau misalnya cowok muji cowok? Ya nggak juga sih, kata dia kan. Ya emang, terus apa masalahnya kalau aku muji gue bilang gitu, emang agak ganteng kok gitu kan. Ya nggak gimana sih, mah agak aneh aja dengernya sih gitu, kata dia. Jujur sih aku juga pertama kali ngelihat dari kejauhan tuh kayaknya tuh orangnya ganteng gitu kan, apalagi tinggi badannya, terus udah kayak gitu. Ya pokoknya seneng lah ngelihatnya gitu. Pasti cewek-cewek pada kelepak-kelepak gitu kan. Bisa aja, nggak, buktinya aku masih jomblo kok sekarang. Kok jomblo kok bisa sih gitu kan. Ya makanya kasihlah 1-2 mah. Waduh, ternyata dia emang pemain juga. Tiba-tiba bercandanya malah kelewatan gitu. Karena udah seru ngomongin masalah kayak gitu-gitu, disitulah celah dimana gue mesti harus mulai menyelipkan diri, memperkenalkan siapa gue sebenarnya. Aduh, kalau cewek mah nggak ada, gue bilang gitu kan. Terus adanya siapa? Janda, tante gitu kan. Gak ada juga. Siapa dong adanya? Ya adanya cuma aku doang, gue bilang gitu kan. Dia kayak senyum aja gitu. Terus ya mungkin agak sedikit loading gitu ya, maksudnya gimana nih orang gitu, kok tiba-tiba adanya aku doang gitu. Ya adanya cuma aku doang, gimana gitu kan. Toh aku juga jujur suka kok sama gue bilang gitu kan. Itu jujur gue waktu ngomong kayak gitu guys, suasana rame banget sih, samping kiri, samping kanan, depan tuh banyak orang gitu kan, lalu-lalang kayak gitu. Tapi gue masa bodoh sih, karena ya kita berdua asik berdua gitu kan. Terus dia kayak gitu kan, manggut-manggut tuh dia tuh. Ya gimana, gue bilang gitu kan. Iya. Hanya cowok ini ya belok ya gitu kan. Ya begitulah, tapi kok gak kelihatan sih ya, kata dia. Lah emang yang kayak gimana yang kelihatan? Yang setahu aku yang di daerah sini yang kelihatannya yang kayak belok tuh yang kayak cewek gitu. Tapi emang enggak deh, kayaknya bohong ya gitu. Sialanya bercandanya bisa aja nih, kata dia. Pandai acting banget sih, kata dia bilang gitu kan. Enggak loh, seriusan, kok gak kelihatan sih, kata dia. Ya emang cowok bilang itu juga ada yang gak kelihatan kayak aku loh, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya. Ya begitulah, makanya harus tahu, gue bilang gitu kan. Oh iya.
Tapi ya mohon maaf lah katanya, kan aku masih normal, gak mungkin lah kata dia. Tapi nggak apa dong kalau misalnya aku suka mah, atau bebas kan mau nyukain siapapun juga, setiap orang mah kan gak ada salahnya gitu kan. Ya iya sih, kalau mau nyukain doang mah ya bebas, asalkan jangan mau ngemilikin, dibilang gitu. Nah loh, langsung kan gue mesti mengendalikan perasaan, jangan sampai gue ilfeel, jangan sampai gue baper dan juga emosi kalau misalnya harus ditolak kayak gitu, karena itulah resikonya. Di sini gue mesti bener-bener kayak mengalihkan perhatian gue, seolah-olah gue semuanya tuh baik-baik aja dan gue nggak dengerin apa yang barusan dia bilang gitu kan. Ya sih nggak apa-apa, nggak dimilikin juga, tapi kalau dinikmatin mah boleh kali, gue bilang gitu kan. Gue bercandain kayak gitu guys, ketawa dia ngakak gitu kan. Bisa aja sih ya ini mah, kata dia. Ya harus bisa dong. Gimana caranya, kan yang namanya usaha, gue bilang gitu. Ini bulan puasa loh, kata dia. Emang kenapa bulan puasa, gue bilang gitu ya. Pokoknya itu kayak gimana ya, gue tuh kayak narik ulur sampai pada akhirnya intinya dia udah tahu kalau gue cowok pelangi dan gue suka sama dia. Itu poin besarnya. Dan poin pentingnya ya 80% udah hampir mendekati berhasil lah. Tinggal kalau misalnya emang susah juga, ya at the end pasti dengan metode cuan sih. Karena walau bagaimanapun metode cuan ini mesti harus kita ngedeketin terlebih dahulu ya. Bukan asal-asalan kayak langsung dari awal, lo mau gak sama gue kasih lo segini. Gak kayak gitu juga konsepnya, mesti kayak gitu tuh kayak punya pendekatan terlebih dahulu. Begitupun yang gue alamin dan gue lakuin sama si ini gitu loh guys. Setelah kayak gitu kita ngobrol seru-seruan. Terus karena udah kelamaan juga nih, gue izin pamit bentar ke belakang kan, soalnya kan gue sama pacar gue dan teman-teman gue gitu kan. Bentar ya, aku mau ke belakang dulu sama teman-teman, gue bilang gitu. Oh iya, gue kembali ke pacar gue kan. Terus dia bilang gimana, berhasil sih, mau belum, tapi belum deal aja, tapi udah tahu kalau dia gue cowok pelangi gitu kan. Oh mantap lah, kata dia. Emang gak, baksonya enak loh, biar dia lebih seneng gitu kan. Udah pesen aja gitu kan. Karena gue berempat waktu itu, jadi gue langsung kembali ke dia. Mau lagi dong baksonya 4 gitu kan, 3 di mangkok, 1 ditusuk gitu kan. Oke, kata dia. Langsung dipesenin tuh. Kalau yang ditusuk cukup aku aja ya, gue bilang gitu. Dia ketawa aja tuh. Lah kata dia. Kenapa? Dia bilang gitu kan. Enggak sih, kata dia. Kok masnya nggak mau yang kayak yang lain sih, pakai kuah segala macam, kok pengen cuma ditusuk doang gitu kan. Ya karena aku sukanya itu, gimana gitu kan. Ketawa lagi. Pokoknya tuh mesti membuat suasana tuh kayak seru, asik, lugas, dan terarah gitu. Jangan sekali-kali buat basa-basi yang tidak penting, karena itu bakal garing dan bakalan boring ya. Jadi harus benar-benar kayak kita menyelipkan sesuatu hal yang mengarah kepada tujuan kita. Dibikinin lah bakso, langsung tuh gue bawain ke teman gue dan pacar gue, makan bareng-bareng. Singkat cerita nih, udah hampir jam 10 malam. Karena gue ada keyakinan kalau dia mau nih malam hari itu gue dapetin gitu kan, dan gue berhasil gitu. Gue bilang ke pacar gue, cari hotel gitu buat semalam aja, kayaknya gue bakal berhasil dapetin dia deh. Ya udah iya, kata dia kan. Dia langsung cari hotel, terus dia nge-WA gue ketika gue lagi sama dia kan. Udah dapet tuh hotelnya, udah berhasil dia carikan gitu kan. Terus lah kayak gitu, dia lagi beres-beres tuh, udah mau pulang ya, gue bilang gitu. Iya udah malam nih, kata dia. Ya udah, gimana nih, mau nggak ajakan tawaran dari aku? Apa emangnya, ngajakin apa sih, kata dia. Ya tenang aja, ntar juga ada uang rokoknya kok, tenang aja kalau misalnya mau mah gitu. Si Lama katanya ngajakinnya nggak bener mulu. Kok nggak bener sih, gue gitu kan ngajakin juga ngajakin yang enak dan ngenakin juga gitu. Emang ngajakin apa dulu nih, kata dia. Ya kan tahu sendiri aku sukanya apa dan maunya apa gitu kan. Aku gak tahu kayak gitu mah, kata dia. Aku masih normal gitu, bilang gitu kan. Ntar gue ajarin deh, gue bilang gitu kan. Ntar gue kasih deh buat ongkos bensin gitu kan, segini mau nggak gitu. Langsung gue kasihin handphone, gue tulis nominal di handphone itu. Dia kayak senyum aja tuh. Emang mau di mana, kata dia. Emang orang sini? Enggak, aku bukan orang sini. Oh, orang mana? Gue sebutin dong orang mananya gitu kan. Ntar kalau misalnya mau ke hotel aja, aku nginep di hotel kok, gue bilang gitu. Oh, mau kapan emang? Nah, tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Mau kan, gue bilang gitu. Nggak juga sih, kata dia. Ya
main-main doang mah nggak mau gitu kan, nanti kalau misalnya main-main doang pas nyampe hotel malah nggak jadi gitu, pokoknya pengen fix dulu gitu. Ya udah ntar kabarin deh, jangan ntar kabarin deh, ternyata rumah malah nggak jadi lagi, harus bener-bener ini loh gitu kan, udah fix gitu, mau nggak sekarang nih gitu. Ya udah deh ntar jam 11-an ya kata dia. Yes, gue berhasil guys. Setelah kayak gitu gue minta nomor HP-nya, minta nomor WA-nya, kita udah sama-sama saling nyimpen nomor WA. Dan setelah kayak gitu dia beres-beres, terus gue kembali ke pacar gue. Gimana? Berhasil gitu. Seneng banget tuh malam hari itu guys. Pacar gue seneng dan kita pun juga seneng karena finally kita semua nginep di hotel guys. Hotelnya cukup bagus lah, bintang 3 ya. Terus lah kayak gitu dia udah kelar beres-beres, karena dari kejauhan kan ketahuan gue tuh. Duluan ya kata dia. Iya. Terus lah kayak gitu gue nyamperin dia bentar, pas dia mau nyebrang gitu, ditunggu loh. Gini doang berangannya tuh. Langsung dia berlalu. Setelah kayak gitu gue langsung sama pacar gue dan temen gue menuju ke hotel gitu, karena siap-siap dong, siapa tahu dia pas sampai rumah cuma mandi doang langsung ke hotel kan, kita nggak pernah tahu gitu. Setelah kayak gitu langsung tuh kita dari lapangan itu menuju ke hotel yang jaraknya nggak terlalu jauh, langsung check-in segala macam, udah di hotel. Tiba-tiba dia nge-WA tuh, P gitu kan, lagi apa, dia bilang gitu, lagi santai aja nih, cepetan sini dong, dia bilang gitu. Ya udah aku ATW ya kata dia. Langsung tuh, karena dia udah gue kasih tahu di mana gue berada gitu kan, hotel apa dan segala macamnya, langsung gue bilang ke pacar gue, OTW dia, mantep kata dia kan, pokoknya berhasil ya, pastinya dong gitu. Tak lama kemudian pacar gue pindah ke kamar teman gue seperti biasa, supaya gue tuh seolah-olah sendirian gitu kan. Terus sekitar 10 menitan dia pun ngasih kabar kalau dia udah nyampe di hotel itu. Udah nyampe hotel nih, langsung aja ya ke bawah lah, nggak enak nih, malu kata dia, belum pernah soalnya. Ya udah iya ntar aku jemput. Langsung gue keluar naik lift, dia udah nungguin di lobi. Langsung tuh waktu itu dia pakai jaket, pakai celana panjang, pakai topi. Dan pas pertama kali naik ke lift gue mencium aroma parfum, kayaknya dia baru mandi gitu loh, agak seger, pokoknya beda banget seperti yang tadi gue udah lihat sih. Pokoknya dia kelihatan banget gantengnya gitu loh guys. Udah mandi ya, gue bilang gitu. Ya dong, fresh kata dia. Ya iyalah harus mandi dong, masa mau nemuin calon pacarnya nggak mandi gitu kan. Widih, pacar apaan kata dia gitu kan, sorry ya, tuh gitu kan. Jadi kayak bercandaan gitu loh guys. Itulah kelebihan gue kali ya, kalau misalnya gue mendekati seorang cowok strike kayak gitu. Pokoknya jadinya tuh kayak seolah-olah jadi kayak gimana ya. Makanya tuh kebanyakan orang-orang atau cowok-cowok strike yang gue deketin tuh endingnya seperti itu guys, anggap gue tuh seperti ceweknya gitu. Setelah kayak gitu nyampe ke depan kamar kita pun masuk. Terus dia langsung kayak pos sendiri aja, nggak sama teman sebenarnya sih. Terus temen kemana sih, lagi keluar lagi cari makan. Oh buat sahur ya, begitulah, lagi sambil cari rokok juga, dibilang gitu kan. Oh iya. Setelah kayak gitu, karena gue udah deg-degan banget, udah traveling banget ya, langsung aja tuh, ayo yuk, gak usah lama-lama, udah gak sabar gitu kan. Duh gimana ya kata dia, tuh tadi bilangnya mau, ya kan belum pernah juga, terus mesti gimana dulu nih awalnya nih. Pokoknya langsung tuh setelah kayak gitu gue langsung arahin dia buat dia nge-pull diri sendiri. Dia pun nurut, dan finally dia pun lepas ini, terus juga bawah, dan hitungan detik akhirnya gue pun ngelihat dia dalam keadaan full. Oh my god, gue traveling banget guys, gue naik, gue bangkit, bener-bener dia punya something yang tidak mengecewakan. Yes. Terus setelah kayak gitu kan, dia masih berdiri tuh, gue samperin tuh, pengen ini ya, aduh kata dia kan, please gitu kan. Udah iya kata dia kan, dia mau. Langsung begini, gue pikir bakal diam aja, tapi dia malah memainkannya. Ya gue seneng banget dong gitu. Langsung beberapa detik begituan, dan gue pun udah tiba-tiba makin bangkit lagi. Setelah kelar, ya udah tuh gue langsung suruh dia buat rebahan gitu. Gue pun nge-pull diri gue sendiri biar samaan kayak dia. Dan setelah gue pull, sampingnya gue udah bangkit, gue menghampiri dia, dan langsung gercep gue ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya mantap banget.
hitungan detik tiba-tiba dia langsung bener-bener bangkit. Dia punya something langsung bangkit guys. Wow, berarti dia emang tipikal yang mudah buat diajak gitu kan. Makanya di sini gue seneng banget sih, gue nggak mesti capek-capek untuk membangkitkan somethingnya, dan ketika bangkit itu somethingnya luar biasa banget sih. Gue makin kayak semangat terus ngelakuin karaoke, sampai gue pun udah nggak sabar lagi. Setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia, lanjut yuk ke step berikutnya. Yaudah gimana kamu aja, kata dia kan. Setelah kayak gitu gue prepare. Terus karena kondisinya dia yang lagi rebahan di sini, pasti mau nggak mau gue harus memulainya terlebih dahulu dengan posisi yang namanya duduk. Setelah kayak gitu gue pun mulai pelan-pelan, dan finally akhirnya kita pun ngelakuinnya guys. Rasanya mantep banget. Setelah kayak gitu ya kita ngelakuinnya guys. Gue ngelakuin gerakan naik turun sampai gue pun di posisi yang nyaman, relax, enjoy. Dan ya gue pun udah sangat enjoy dengan suasana yang ada guys, sambil bersuara dan berekspresi sambil menatap wajahnya yang ganteng waktu malam hari itu. Pokoknya sangat indah banget sih. Setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia, gantian ya aku yang di bawah. Oh iya, kata dia. Dia pun nurut, langsung aja tuh tanpa harus lepas terlebih dahulu, langsung to the point. Jadi kan langsung tinggal di gitu doang kan ya. Akhirnya gue yang di bawah. Setelah kayak gitu gue udah nyaman, udah dengan posisi yang nyaman. Dia pun juga sama, pelan-pelan. Akhirnya dia pun bergerak pelan cepat maju mundur, dan gue pun mendapatkan gerakan-gerakan yang gue inginkan. Rasanya mantep banget. Akhirnya gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan, dan dia pandai sekali sih ngelakuinnya. Meskipun dia termasuk pemula, tapi dia gak yang gerasa kerusuk, gak yang egois, tapi dia justru malah kayak oke, gue bisa nih gitu. Makanya gue seneng banget guys, jujur sih, sampai gue pun berekspresi suara yang super duper tidak bisa gue hindari lagi gitu. Meskipun cuman gaya gitu doang, tapi gue udah nyaman, udah enjoy, udah bahagia, udah seneng banget guys intinya. Setelah kayak gitu langsung tuh tiba-tiba dia ngelakuin full speed kan. Cukup lama ya nggak lama-lama juga sebenarnya sih, hampir pas lagi. Tapi buat gue sih untuk ukuran yang waktu malam hari itu, karena gue juga lagi sama-sama ingin, jadi gue nggak butuh yang bener-bener harus berjam-jam gitu loh, nggak penting. Gue pokoknya pengen cepat-cepat, apalagi gue nggak enak sama pacar gue nungguin gitu. Lama kemudian dia full speed mulu berkali-kali, dan full speed yang kesekian kalinya dia berhenti. Sekali berhenti akhirnya dia pun bilang mau tuntas nih. Tuntas sudah. Setelah dia tuntas, lama kemudian akhirnya gue pun tuntas. Jadi kita berdua sama-sama tuntas dan kelar guys. Dia senyum, belum dilepas tuh. Gimana, suka nggak? Mantap sih, seneng kan? Ya, kata dia kan. Beda kan? Beda, dia bilang gitu kan. Setelah kayak gitu dia langsung buru-buru lepas, langsung refleks kamar mandi, mungkin clean up kayak gitu. Gue langsung seperti biasa lagi kondisinya. Terus dia kembali ke atas bed, rebahan lagi, dan gue agak sedikit bermanja-manjaan dulu sebentar sebelum akhirnya dia pulang gitu. Ya kapan lagi lah gitu kan. Tapi dia orang itu enggak yang tiba-tiba setelah sadar kayak gitu jadi ilfil, enggak loh. Dia masih mau beginian segala macam. Itu sih yang gue suka. Setelah gue dirasa cukup, gue seneng banget, malah senengnya bukan kepayang gitu kan. Akhirnya dia pun siap-siap, karena dia nggak mungkin nginep ya, karena emang gue nggak menjanjikan itu juga. Terus sebelum pulang gue kasih cuan seperti yang udah gue janjikan ke dia. Dia pun seneng banget. Pokoknya next time kalau kesini lagi nanti kontak lagi ya, gue bilang gitu. Beres, kata dia kan. Dia pun pamitan. Sebelum pamitan kita begini bentar, salaman. Ya udah aku pulang ya. Ya udah, hati-hati. Pulanglah dia guys. Dianterin gak nih? Gak usah lah, kata dia. Udah iya, aku pulang ya, kata dia. Iya, gue bilang gitu. Dia pulang tuh. Selama kemudian udah turun, mungkin udah naik lift. Gue chat pacar gue kan, udah pulang kok sini. Oke. Pacar gue masuk, terus dia gimana gitu kan. Gue ceritakan, dia seneng banget. Dan malam hari itu kita berdua happy.
Pokoknya perjalanan dan hiburan yang benar-benar mendadak itu selalunya bikin happy pada akhirnya ya. Itu sih yang gue alamin guys. Intinya gue seneng banget bisa berjumpa dengan Kang Bakso waktu malam hari itu di kota Karawang. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan cerita pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.